Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel YouTube Rafito Karismael. Sesuai dengan judul, ikan-ikan saya sekitar 1 bulan terakhir ini semuanya pada mati. Mulai dari burayak yang ada sekitar 4 lubukan yang jumlahnya sekitar 150-an, itu perlahan mati hanya dalam waktu 1 minggu semuanya habis. Kemudian induk-induknya juga baik yang jantan maupun betina itu perlahan setiap hari ada aja yang sekitar 4 atau 5 ekor itu mati. Nah, sebelumnya saya mencoba mencari tahu kira-kira apa penyebabnya. Mulai dari cek pH ya, ternyata pH-nya rata-rata dia semuanya masih ada di batas yang normal. Kemudian mungkin karena virus atau penyakit, jadi sudah dikasih obat, berbagai macam obat, mulai dari yang warna biru, warna kuning gitu ya, sampai warna bening juga ada gitu. Semuanya tidak memberikan hasil. Akhirnya saya coba pelajari dan ternyata ada satu hal yang menjadi kemungkinan terbesar penyebabnya, yaitu pada saat saya mengganti air, kebetulan air yang saya gunakan itu tidak air langsung diambil dari sumur tanah. Nah, air tersebut itu kemungkinan besar masih mengandung campuran klorin ya, klorin. Campuran klorin itu memang umum digunakan untuk menghilangkan kuman atau bakteri. Tapi untuk ikan, apabila dia terkena klorin, jadi itu ternyata dia bisa menyebabkan keracunan gitu ya. Kebetulan sistem saya ini kan sistemnya dengan sirkulasi. Saya berpikir waktu saya mengganti air dengan tetap menyalakan sirkulasi, dia bisa membantu gitu ya, menghilangkan klorin. Tapi ternyata pada saat dicampur itu ikan sudah langsung keracunan gitu ya di awal. Jadi terlepas kita menyalakan sirkulasi, tapi ternyata karena dia sudah keracunan di awal, pertama kali kita menambahkan atau memberikan air itu, itulah penyebabnya, sehingga dia perlahan-lahan sakit gitu ya, dalam waktu beberapa hari tidak langsung mati gitu. Meskipun ada juga yang langsung mati, tapi ada beberapa yang kuat bertahan, tapi ya sekitar 3 atau 4 hari kemudian dia mati. Nah, itu dugaan terbesar saya penyebab ikan-ikan saya pada mati. Nah, di video kali ini kita akan coba cek seperti apa gitu. Benar nggak sih dugaan saya bahwa campuran klorin itu cukup tinggi gitu di air yang saya gunakan. Ya, sekarang kita akan coba mengetes gitu ya. Ini air yang ada di rumah saya, dan ini campuran atau media kita untuk melakukan pengecekan. Jadi banyak sekali cara untuk mengecek seberapa besar klorin yang ada di dalam air. Alatnya atau bahannya itu banyak sekali dijual. Ini hanya salah satu, nanti teman-teman bisa pilih saja sendiri. Nah, apabila air yang diberikan campuran ini dia berwarna merah, semakin merah maka semakin tinggi gitu ya. Bisa kita bayangkan begitu kita masukkan ya, klorinnya tinggi sekali, ikannya pasti langsung sakit gitu ya. Meskipun setelah beberapa jam gitu atau beberapa jam klorin ini bisa jadi netral. Karena apa? Karena memang informasinya klorin itu hilang karena udara atau ultraviolet seperti itu. Oke, sekarang kita akan coba. Di sini ini ada air dari rumah, kemudian ini ada takarannya. Takarannya ini kita akan gunakan sekitar 25 mililiter air untuk satu campuran ini. Oke, ya. Sebelum kita akan coba, saya akan pakai dulu perlengkapan karena ini campuran kimia ya, biar aman.
Oke, sekarang kita akan ambil ya 25 mili. Oke, ini sudah 25 mili. Kita akan gunting. Oke, kalau teman-teman lihat ini warnanya dia pink ya. Warnanya merah muda, jadi ada campuran klorin gitu ya. Jadi kalau dia klorinnya sudah hilang, itu dia harusnya warnanya bening. Ini mungkin nanti saya akan kasih lihat dari dekat gitu ya, warna merah. Oke, yang saya pelajari itu kalau misalnya air ada klorin, supaya menghilangkan campuran atau kadar klorinnya dihilangkan, itu caranya dengan air diaerasi gitu ya. Air diaerasi, jadi semakin banyak dia bertemu tersentuh dengan udara, maka klorinnya itu bisa menguap lah istilahnya ya, atau dia bisa hilang. Untuk itu saya membuat ini, kalau misalnya dilihat ini ada semacam media untuk disirkulasi. Jadi air ditaruh di sini, air yang langsung dari keran gitu, ditaruh di sini, kemudian dihubungkan dengan filter ya. Di situ filternya saya pakainya sederhana sekali, filter kapas, sama seperti yang filter ada di sini, filter kapas, kemudian ada karbon ya, karbonnya. Jadi ini saya nyalakan ya sekitar 1 hari gitu ya, 1 hari, baru setelah itu airnya saya gunakan gitu, digunakan untuk mengganti atau mengisi toples-toples toples setelah toplesnya dicuci atau dikuras. Nah, dampaknya itu cukup positif. Jadi ikan itu ternyata saya amati dia tidak ada yang sakit. Tidak ada yang sakit, bahkan yang tadinya sakit yang masih tersisa itu setelah saya gunakan air yang sudah diaerasi gitu, yang sudah kita hilangkan klorinnya, ternyata dia jadi sehat. Gitu ya. Bersyukur yang tersisa itu ada beberapa yang kembali sehat. Jadi teman-teman, ini catatan gitu ya buat kita yang memelihara ikan, tidak hanya ikan cupang, tapi ikan apapun juga, untuk diperhatikan kadar klorinnya. Jadi kalau misalnya ada yang mengatakan bahwa diendapkan gitu ya, misalnya disimpan, itu benar. Ini sudah terbukti bahwa kadar klorin itu setelah kita endapkan gitu ya, itu bisa hilang. Ini nanti kita coba buktikan ya, kalau misalnya kita ngambil air yang ada dari air yang sudah kita sirkulasi. Oke, ini kita coba untuk kita ambil dari air yang sudah kita sirkulasi sebelumnya selama 1 hari. Hasilnya seperti apa? Lihat ini bening gitu. Jadi klorinnya sudah hilang gitu, kadar klorinnya sudah hilang. Kalau dilihat dibandingkan warnanya agak beda. Meskipun tingginya beda, tapi ini sama-sama 25 mili. Oke, jadi kembali ke tadi yang saya sampaikan bahwa sebelum kita gunakan air, pastikan kadar klorinnya seperti apa. Tidak ada kadar klorin yang paling bagus itu. Kenapa? Karena biar ikan nggak keracunan. Silahkan dibuat mekanisme seperti apa ya, sederhana, mau dibikin dibikin di kolam apa segala macam. Yang penting kita usahakan agar ada filtrasi, ada sirkulasi, atau ditaruh dengan aerator gitu ya, sehingga ada aerasi juga tidak masalah. Saya rasa itu. Terima kasih sudah menonton. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat rekan-rekan. Dan kalau rekan-rekan merasa ini manfaat, silahkan di-share, silahkan di-like, silahkan diberikan komentar, dan yang pasti silahkan di-subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.